Puldapi TV, TV-nya umat Islam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ta'ziman li sya'nih. Taib ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, asatidzah sekalian dan ikhwah sekalian. Tidak ada kata yang lebih pantas untuk kita ucapkan selain daripada kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, yang dimana Allah telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat kita bisa sholat berjamaah di Masjid Al-Jami' Al-Ma'tuq ini, kemudian nikmat kita bisa thalabul ilm insyaallah. Kita melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi, yaitu kita masuk dalam hadis yang kedua. An Anasin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih azza wa jalla qala idza taqarraba al-'abdu ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an wa idza taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu minhu ba'an wa idza atani yamshi ataituhu harwalah. Rawahu Al-Bukhari. Hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan dari Nabi SAW yang secara makna diucapkan oleh Nabi SAW, namun lafalnya dari Nabi SAW, namun maknanya dari Allah Azza wa Jalla. Berarti hadis ini hadis qudsi. Kata Allah Azza wa Jalla, idza taqarrabal 'abdu ilayya shibran, jika salah seorang hambaku bertaqarrab kepadaku shibran. Shibran adalah jarak satu jengkal. Taqarrabtu ilaihi dhira'an, maka aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Satu hasta adalah dari ujung jari tengah sampai siku, namanya satu hasta. Jadi jika kita bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah satu jengkal, maka Allah akan mendekat kepada kita satu hasta. Wa idza taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu minhu ba'an. Dan apabila hambaku bertaqarrub kepadaku sepanjang satu hasta, maka aku akan bertaqarrub kepadanya, atau aku akan mendekat kepadanya ba'an. Ba'an ini artinya adalah satu depa. Apa itu satu depa? Ya, dijelaskan oleh para ulama, yaitu adalah dari ujung kuku, ya, jari tengah, ya, yang kiri sampai ujung kuku jari tengah jari kanan. Jadi segini, ya. Satu depa adalah dua tangan jika dibentangkan. Kalau bahasa Sundanya mungkin wingspan, ya. Wings itu adalah sayap, ya, jadi dibentangkan sayapnya. Ini satu depa. Jadi jika seorang hamba mendekat kepada Allah satu hasta, maka Allah akan mendekat kepadanya satu depa. Wa idza atani yamshi ataituhu harwalah. Dan jika hambaku tersebut mendatangiku dalam keadaan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berjalan cepat. Harwala artinya adalah berjalan, namun berjalan dengan cepat. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Taib ma'asyiral ikhwah sekalian, ya. Hadis ini menunjukkan akan besarnya karunia Allah Azza wa Jalla, ya. Bahwasanya Allah Maha Dermawan, ya. Begitu besar karunia Allah Azza wa Jalla, bahwasanya Allah Maha Pemurah, di mana apabila seorang hamba ia melakukan sebuah amalan meskipun kecil, ya, ia bertaqarrub dengan amalan tersebut meskipun amalan tersebut kecil, namun Allah akan membalas amalan tersebut dengan balasan yang besar.
Dan padahal Allah tidak membutuhkan amalan hamba tersebut. Kita tahu bahwasanya Allah tidak butuh dengan sholat kita, Allah tidak butuh dengan puasa kita, Allah tidak butuh dengan sedekah kita. Namun apabila kita bertaqarrub dengannya, meskipun sedikit, maka Allah akan balas dengan balasan yang besar. Ini menunjukkan hendaknya kita bermujahadah. Oh ya, tadi lupa ya. Ini adalah bab tentang bab mujahadah, yaitu bersungguh-sungguh. Bab di sini Imam Nawawi memasukkan hadis ini dalam bab al-mujahadah. Di sini menggunakan alif lam ya, yaitu bukan bersungguh-sungguh biasa, namun bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, bersungguh-sungguh dalam ibadah, bersungguh-sungguh dalam menjauhi maksiat. Maka kalau kita sudah tahu bahwasanya apabila kita mendekatkan diri kepada Allah berupa dengan ketaatan ya, ataupun meninggalkan kemaksiatan satu jengkal saja, maka Allah akan mendekat kepada kita satu hasta ya, intinya lebih besar. Allah akan memberikan balasan yang lebih besar. Maka hendaknya kita bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan ketaatan. Ini hadis ini menunjukkan akan besarnya karunia Allah dan maha pemurahnya Allah Azza wa Jalla. Tapi faedah dalam hadis ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang pertama adalah ad-dalalah ala karamati akramal akramin, haitsu yu'til jazil fi muqabalatil qalil. Itu hadis ini menunjukkan akan besarnya karunia Allah Azza wa Jalla. Haitsu yu'til jazil fi muqabalatil qalil, di mana Allah memberikan balasan yang besar dari amalan yang kecil. Ya. Meskipun amalan yang kecil, namun Allah akan memberikan pahala yang luar biasa. Ini menunjukkan besarnya karunia Allah Azza wa Jalla dan pentingnya kita untuk bermujahadah di dalam bertaqarrub, di dalam melaksanakan ketaatan dan menjauhi larangan-larangannya. Oleh karena itu di dalam hadis disebutkan ya, dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya kata Nabi SAW, man hamma bihasanatin fa'amilaha katabahallahu indahu asyru hasanat ila 700 du'fin ila ad'afin katsirah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang ia berniat untuk melakukan suatu amalan, kemudian ia melaksanakan amalan tersebut, ia berhasil mengimplementasikan amalan tersebut, bukan hanya niat saja, maka Allah akan lipat gandakan amalan tersebut dari 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Bahkan ila ad'afin katsirah, sampai berkali-kali lipat. Maka di sini bisa kita simpulkan bahwasanya karunia Allah sangatlah luas. Ya. Bahkan Allah tidak membatasi dengan 700 kali lipat. Allah bisa melipat gandakan lebih dari itu. Terserah Allah Azza wa Jalla. Ini tergantung kualitas keikhlasan dan kualitas amalan saleh tersebut. Ini menunjukkan besarnya karunia Allah Azza wa Jalla ya. Sebagai misal ya, sebagai contoh. Misalkan kita punya anak ya. Anak kita berhasil menghafal surat An-Nas misalkan, atau surat-surat pendek yang lain dari juz 30 ya. Ini yang jomblo-jomblo belum bisa punya anak, atau semoga Allah berikan istri kemudian Allah berikan anak. Yang udah punya istri semoga Allah tambahkan ya. Misalkan kita punya anak, kemudian anak kita berhasil memberikan atau menghafal An-Nas misalkan ya. Maka kita beri balasan ya. Terkadang kita beri balasan dengan balasan mainan misalkan. Atau balasan kita ajak jalan-jalan misalkan. Atau kita beri balasan berupa kasih uang misalkan. Maka ini adalah perumpamaan balasan orang tua kepada anaknya. Maka bagaimana lagi dengan balasan Allah ya? Walillahil masalul a'zam. Tentu perumpamaan Allah lebih besar daripada itu. Allah Maha memberi balasan ya. Maka dari itu Allah, Nabi SAW bersabda, lillahi arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah lebih sayang kepada hambanya daripada ibu ini ya, daripada wanita ini kepada anaknya. Karena balasan orang tua ya, mungkin dia hanya mampu membalas secara dunia saja, materi secara dunia saja. Adapun Allah Azza wa Jalla membalasnya dengan pahala yang dimana pahala tersebut akan bisa dirasakan kekal abadi di akhirat kelak.
Maka meskipun amalan tersebut sedikit, ya, Allah akan balas dengan balasan yang berlipat-lipat. Ini menunjukkan besarnya kasih sayang Allah kepada hambanya. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis yang lain, ya, dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan juga dalam Imam Ahmad dalam musnadnya, man tasaddaqa bi adli tamratin min kasbi thayyibin wala yaqbalu Allahu illa at-thayyiba wa inna Allaha yataqabbaluha bi yaminihi thumma yurabbiha li sahibihi kama yurabbi ahadikum faluwah hatta takuna mithla jabal. Kata Nabi SAW, barang siapa yang bersedekah dengan sebutir kurma, barang siapa yang bersedekah dengan sebutir kurma, ya, dari usahanya yang halal, min kasbi thayyibin, wala yaqbalu Allahu illa thayyiba, dan Allah tidak menerima sedekah seseorang kecuali dari yang halal saja. Dan Allah dengan sedekah kurma tersebut Allah akan menerimanya dengan tangan kanannya, biyamini. Tsumma yurabbiha, kemudian Allah akan kembangkan kurma tersebut untuk orang yang bersedekah tadi, ya. Hatta takuna mithal jabal, sampai dikembangkan sampai menjadi sebesar gunung, ya. Ini menunjukkan bahwasanya Allah akan lipat gandakan, ya, apabila seorang ingin bertakarrub kepada Allah Azza wa Jalla, meskipun kecil, meskipun sebutir kurma, apabila dia ikhlas, kemudian dari rezeki yang halal, maka Allah akan lipat gandakan amal solehnya tersebut. Maka ini menunjukkan kita hendaknya kita bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan ketaatan meskipun sekecil apapun. Kemudian, ya, faedah yang selanjutnya, isbatu sifatil maji wal ityan. Bahwasanya hadis ini menunjukkan Allah memiliki sifat datang. Karena dalam hadis disebutkan tadi, idza ataitani atau wa idza atani yamshi ataituhu harwalah. Jika hambaku datang kepadaku dengan keadaan berjalan, maka aku akan mendatanginya dalam keadaan berjalan cepat. Ini menunjukkan bahwasanya Allah memiliki sifat datang, ya. Selama hadisnya demikian, ya, dan tidak ada dalil yang memalingkannya, maka kita mengimani Allah memiliki sifat al-ityan wal maji. Adapun berjalan dengan kaki, maka tidak ada dalilnya, ya. Allah tidak pernah menyebutkan dalil bahwasanya Allah memiliki kaki, maka kita tidak boleh mengkaifiyah, ya, mentakif sifat Allah demikian. Allah datang, namun bagaimana datangnya Allah, ya, wallahu alam. Maka kita meyakini Allah memiliki sifat datang. Dan jika seorang hamba mendekat kepada Allah, ya, dengan berjalan, ya, maksudnya dengan bertakarrub kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan datang kepadanya dalam keadaan harwalah, yaitu berjalan cepat. Ini menunjukkan bahwasanya Allah akan membalasnya dengan balasan yang lebih besar. Ya, dan ini yang menakjubkan ma'asyiral muslimin. Apabila, ya, di sini juga menunjukkan Allah menyebutkan jika seorang hamba, ya, mendekat kepada Allah shibron, satu jengkal, maka Allah tidak mengabaikannya begitu saja, ya. Namun Allah bukan memperlambat balasannya, namun Allah tetap balas dengan balasan yang tinggi meskipun satu jengkal, ya. Meskipun mendekatnya dengan jarak yang pendek, satu jengkal. Namun Allah bukannya Allah memperlambat balasan tersebut, namun Allah membalas dengan balasan yang besar. Kemudian faedah selanjutnya, ya, dan ini yang paling penting mungkin untuk ditadaburi bagi kita semua, bahwasanya hadis ini memberikan harapan untuk kita bersungguh-sungguh di dalam beramal soleh. Meskipun satu jengkal, ya, satu jengkal, ikhwah sekalian, ya. Mungkin kita bertadabur, ya, kita bisa menjawab pertanyaan ini sendiri, ya. Kita sendiri yang bisa menjawab, ya. Seburuk itukah hati kita, ya, hingga kita tidak ingin mendekat kepada Allah meskipun sejengkal, ya? Atau sekeras itukah hati kita sehingga kita tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah meskipun sejengkal, ya?
Kita bisa bayangkan ya, apabila atasan kita atau mudir, misalkan mudir markas, bahkan mudir am, menyuruh kepada kita ya, agar kita datang kepadanya untuk melaksanakan tugas ya. Mungkin kita akan datang kepadanya meskipun jarak yang berkilo-kilo. Apabila kita diperintahkan untuk melaksanakan suatu amalan ya, atau suatu pekerjaan, suatu tugas, mungkin kita bisa merelakan waktu berjam-jam. Maka bagaimana dengan Allah Azza wa Jalla? Kita hendak sejengkal saja, berat bagi kita untuk mendatangi Allah Azza wa Jalla ya, untuk bertakarrub kepada Allah Azza wa Jalla. Tatkala Allah panggil dengan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, namun hendaknya kita, atau ironisnya, kita mungkin memperlambat gerakan kita ya, tidak segera berangkat ke masjid. Maka ini adalah sungguh yang ironis, hal yang ironis. Padahal Allah sudah menjanjikan ya, jika hambaku mendekatkan diri kepadaku sejengkal, maka Allah akan mendatangi dalam keadaan yang lebih besar daripada itu. Jika seorang hamba datang dalam keadaan berjalan, maka Allah akan berjalan cepat. Maka sungguh ironis yang keadaan yang ada. Maka berhati-hatilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah ya. Karena meskipun karunia Allah besar ya, namun Allah hanya memberikan karunia Allah ya, hanya kepada orang-orang tertentu saja. Sebagaimana firman-Nya, "Yahtassu bi rahmatihi may yasha wa Allahu dzul fadlil 'adzim." Allah mengkhususkan rahmatnya kepada orang-orang yang Ia kehendaki saja. Dan Allah memiliki pahala yang besar. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang tidak Allah ingin kehendaki. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak Allah kehendaki atau tidak Allah ingin kehendaki rahmat baginya atau karunia baginya. Maka hendaknya kita bersungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga kita termasuk orang-orang yang Allah inginkan kebaikan. Tapi mungkin ini saja yang bisa disampaikan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puldapi TV, TV-nya umat Islam.